Hai semuanya, selamat datang di video tentang menganalisis novel yang dibuat oleh Inaya Dwi Safina. Selamat menyaksikan. Novel ini berjudul Sujud Nisa di Kaki Tahajud dan Subuh. Cerita novel ini bukan merupakan frasa yang memiliki makna harfiah dalam konteks agama, melainkan judul sebuah novel religi karya Kartini Nianggolan. Judul ini merujuk pada Nisa, tokoh utama dalam novel tersebut, yang menemukan kekuatan dan semangat hidup dari kebiasaan bersujud di waktu sholat tahajud dan subuh untuk menghadapi berbagai masalah hidupnya. Nah guys, sekarang kita masuk ke dalam materinya, yaitu rangkuman halaman 1 sampai 49 yang sudah saya baca. Nah, kita masuk ke dalam subbab 1 yang berjudul Harga Sebuah Cinta. Ada seorang gadis yang bernama Nisa, baru saja menamatkan pendidikan SMA-nya dengan hasil yang membanggakan. Namun, kegembiraan lulusannya itu bercampur dengan kebingungan besar. Apakah ia harus melanjutkan kuliah atau bekerja demi membantu perekonomian keluarga? Lalu, pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Kuliah memang impian, tetapi biayanya sangatlah besar. Apalagi kakaknya yang bernama Arya sedang menempuh pendidikannya S1, ditambah ayahnya yang masih berjuang menyelesaikan kuliahnya yaitu S2. Nisa sadar beban keluarga mereka tidaklah ringan. Akhirnya, setelah berpikir panjang, Nisa memutuskan untuk bekerja. Ia menginginkan membantu orang tuanya dan meringankan beban keluarganya. Ayahnya adalah seorang guru sederhana yang berusaha keras untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, dan pekerjaan sampingan ayahnya yaitu membuat gula Jawa. Nah guys, kita lanjut ke dalam subbab kedua yang berjudul Di Antara Dua Pilihan. Ternyata guys, di rumah Nisa ini adanya pertentangan pendapat antara ayah dan ibunya, di mana ayah Nisa teguh pada pendiriannya yang menginginkan Nisa harus berkuliah. Akan tetapi ibunya berpendapat sebaliknya, yaitu lebih baik Nisa bekerja dulu sebab kondisi ekonomi keluarganya sedang terpuruk. Perdebatan itu semakin berubah menjadi keributan. Namun akhirnya sang ibu mengalah. Ia memberikan restu untuk Nisa melanjutkan kuliah. Meski dengan syarat Nisa tidak boleh berkuliah jauh dari kampung halamannya, tetapi ayahnya tetap bersikeras Nisa harus berkuliah di Yogyakarta, kota yang dianggap penuh dengan harapan dan masa depan. Beberapa hari kemudian, ayah Nisa menentang dengan berkata tegas, "Kalau besok ayah bisa membawa uang biaya kuliahmu, kamu harus berangkat ke Yogyakarta." Dan ternyata keesokan harinya ayah benar-benar berhasil membawa uang itu. Air mata bercampur haru dan keraguan penuh hati Nisa, namun akhirnya ia pasrah mengikuti kehendak ayah dengan berat hati meninggalkan kampung halamannya. Nisa pun berangkat ke Jogja untuk memulai perjalanan baru sebagai seorang mahasiswa. Lalu guys, kita sudah masuk ke dalam materi subbab 3 yang berjudul Cobaan di Kota Gudang. Sorry ya guys, itu halamannya kurang 1 angka. Nah guys, kita langsung masuk ke dalam ceritanya.
juga untuk kedua orang tuanya yang cinta. Kira-kira apa ya yang menarik dari cerita ini? Nah guys, kalian kepo gak sih kira-kira apa ya hal yang menarik dari novel ini? Langsung aja gak sih aku bacain apa sih yang bikin menarik dari novel ini. Jadi, pesan religi yang sangat kuat di dalam novel ini yaitu penulis tidak hanya menceritakan tentang kisah hidup tokoh, tetapi juga mengajarkan pesannya. Pentingnya doa, keteguhan hati dan keikhlasan dalam menghadapi masalah. Nah, novel ini juga memperlihatkan bagaimana ibadah tahajud dan subuh yang menjadi kekuatan spiritual yang membuat tokoh utama bangkit dari keterpurukannya. Nah guys, jadi novel ini tuh bukan hanya sekedar cerita, tapi juga bisa menjadi bahan renungan pembaca untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ada nggak sih ya teks yang menarik di dalam novel tersebut? Seperti kayak kata-kata gitu deh yang menarik di dalam cerita novel tersebut. Coba kita telusuri ya guys. Ternyata ada loh guys teks yang menarik dalam cerita ini, yaitu salah satu bagian teks yang menarik yaitu ketika Nisa digambarkan sedang bertahajud panjang di sepertiga malam, menangis dalam doa, memohon petunjuk dari Allah atas masalah hidup yang ia hadapi. Bagian ini sangat menyentuh karena menggambarkan keintiman seorang hamba dengan Tuhannya, sekaligus menunjukkan bahwa jalan keluar sejati dari segala masalah adalah kembali kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih atas penganalisis novel yang berjudul Sujud Nisa di Kaki Tahajud dan Subuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum.